kita record lagi. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, mengenai kualitas simpulan ya kan. Kualitas simpulan itu ada 5 ya kan, ada 5 opsi. Biasanya kan ada simpulan pasti benar, simpulan mungkin benar, terus simpulan pasti salah, simpulan tidak relevan ya kan, sama simpulan tidak dapat dinilai. Nah, itu bedanya apa aja kan ya. Nah, teman-teman kan ada yang mungkin masih bingung ya kan, itu tuh Kak, aku bingungnya di situ nentuinnya kira-kira apa nih bedanya. Kalau simpulan pasti benar, jika semua premis atau pernyataan ya kan dalam sebuah argumen deduktif benar dan bentuknya valid, maka kesimpulannya pasti benar. Nah, intinya tuh gini teman-teman. Kalau misalkan apa namanya? Dari kedua premis ditarik kesimpulan berdasarkan aturan Ponens, berdasarkan aturan Tollens, berdasarkan silogisme, ya kan, dia itu benar, ya kan, sesuai, maka simpulannya pasti benar. Nah, kalau misalkan nih, ya kan, bisa tarik kesimpulan tapi kok apa ya Kak, bisa benar, bisa salah, ya kan, berarti belum tentu gitu kan ya. Kalau belum tentu dan apa namanya, kesimpulannya itu masih relevan, masih nyambung dengan kedua premis, dia itu simpulannya mungkin benar. Gitu ya, teman-teman. Jadi kesimpulan yang diambil memiliki kemungkinan untuk benar, namun belum tentu sepenuhnya benar. Nah, ini simpulan mungkin benar. Bisa jadi ada faktor lain yang belum diketahui ya kan. Contohnya gini, orang yang rajin belajar biasanya mendapat nilai bagus. Oke lah, kita buat sebuah premis ya kan. Orang yang rajin belajar ya kan, maka ya kan biasanya akibatnya apa? Dia mendapat nilai yang bagus nih. Budi mendapat nilai yang bagus. Nah, apakah Budi nih udah pasti rajin belajar gitu kan ya? Nah, kira-kira gimana nih? Jika P maka Q, kemudian dia itu Q, maka kesimpulannya ini P ya, kenapa jadi R lah? Nah, maka kesimpulannya P, kira-kira bener nggak nih? Nah, ini kan dari segi aturan, harusnya kan modus ponens ya, harusnya penegasan ya, cuman dia salah ya kan, penegasan yang keliru nih ya kan. Berarti bukan nih ya kan, dia nih ya belum tentu gitu kan ya, dia nggak bisa dibalik ya teman-teman. Budi dapat nilai bagus nih. Apakah dia udah pasti rajin belajar? Belum tentu. Bisa jadi rajin belajar, ya kan? Karena belajar bisa jadi dia pas ujian tuh dapat contekan, ya kan? Atau lagi hoki gitu, hitung kancing. Nah, jadi begitu ya. Belum tentu siapa tahu dia memang cerdas deh. Waduh. Oke, berarti dia keturunan Albert Einstein ya. Bakat kecerdasan dari lahir gitu. Nah, bisa jadi gitu. Nah, jadi ada banyak faktor lain gitu kan ya, teman-teman. Nah, sedangkan sebuah kualitas kesimpulan yang pasti benar itu nilainya ya harus ada satu ya kan, benar, pasti benar atau pasti salah gitu kan ya. Nah, gitu ya, teman-teman. Sudah paham ya? Terus ada yang namanya simpulan pasti salah. Kalau simpulan pasti salah, nah, dia itu kesimpulan yang diambil bertentangan dengan bukti-bukti yang ada atau dengan logika yang benar. Jadi kesimpulannya itu apa namanya? Pasti salah. Kalau simpulan tidak relevan. Nah, kalau simpulan tidak relevan tuh kesimpulan yang diambil tidak berhubungan dengan informasi atau fakta yang telah disampaikan sebelumnya. Kesimpulan ini seolah-olah melompat ke topik yang berbeda. Misalkan ya kan, misalkan nih jika P maka Q ya kan, jika hari ini hari Minggu maka saya akan pergi ke pantai gitu misalkan. Terus hari ini saya pergi memancing. Nah, apa Mas kesimpulannya? Kesimpulannya hari ini hari Minggu misalkan gitu. Nah, ini nih adalah simpulan yang tidak relevan sebenarnya teman-teman ya kan. Nah, jadi jika hari ini hari Minggu, maka saya akan pergi ke pantai. Saya pergi memancing di hari Minggu. Nah, ini adalah sebuah simpulan yang tidak relevan karena informasi yang diberikan nih P dan Q, tapi dia kok ada variabel baru gitu kan ya, dan ini tidak bisa nih kita tentukan kesimpulannya gitu ya. Jadi simpulannya tidak relevan dengan informasi. Kemudian ada yang namanya simpulan tidak dapat dinilai karena informasinya nggak cukup nih. Nah, contohnya gini teman-teman.
Untuk apa? Oh, belum contoh ya. Untuk menilai kebenaran atau relevansi suatu kesimpulan, kita membutuhkan informasi yang lengkap dan relevan. Nah, contohnya gini, jika informasi yang diberikan tidak cukup, maka kita tidak dapat membuat penilaian yang objektif. Contohnya gini, siswa berprestasi di SMA 1 atau di sebuah sekolah lah ya. Siswa yang berprestasi di SMA 1 harus juara Olimpiade Matematika dan mengikuti OSIS lah, misalkan gitu. Berarti kan ada dua syarat ya. Dia harus jago nih ya kan, harus juara Olimpiade Matematika dan mengikuti OSIS. Nah, dia ikut OSIS. Nah, baru dikatakan siswa yang berprestasi ya kan. Nah, terus habis itu ada nih ya kan. Benny adalah seorang ketua OSIS ya kan, di SMA 1. Nah, berarti ini namanya simpulan yang tidak dapat dinilai. Kok bisa, Kak? Bukannya ini pasti salah ya gitu. Ya enggak gitu. Dia tidak dapat dinilai karena ada informasi yang enggak cukup. P-nya mana ya kan? Benny ini juara enggak ya kan? Juara enggak ikut Olimpiade Matematika enggak gitu kan ya. Nah, gitu kan. Karena di soalnya itu tidak diberitahu nih apakah dia ikut Olimpiade Matematika atau dia enggak ikut Olimpiade Matematika, maka ada informasi yang hilang, informasi yang kurang nih. Jadi jawabannya adalah simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan langsung menyimpulkan ini pasti salah gitu, karena ini sebuah gocekan ya teman-teman. Siswa yang berprestasi ya kan di SMA 1 dia harus juara Olimpiade Matematika sama ikut OSIS ya kan dan ikut OSIS nih. Oke, ikut OSISnya ada ya kan ya, informasi tentang ikut OSIS. Kalau misal ini nggak dikasih informasi, dia bukan berarti dia nggak ikut loh ya gitu ya. Cuman informasinya aja yang nggak ada gitu. Nah, maka dari itu jawabannya simpulan tidak dapat dinilai gitu. Gimana? Kira-kira udah mulai paham nggak nih tentang penjelasannya? Dari kelima opsinya tadi itu mirip-mirip tapi bukan tapi nggak mirip, dia berbeda gitu ya. Oke, gimana? Coba nih kita latihan deh buat menguji pemahaman kalian. Semua mahasiswa ilmu komputer di kampus X menggunakan laptop sebagai penunjang pembelajaran kuliah. Laptop tersebut harus bermerek Windows, memiliki minimal RAM 8 GB, dan dilengkapi penyimpanan jenis SSD. Kesimpulan, laptop mahasiswa A yang memiliki RAM 16 GB dan dilengkapi penyimpanan jenis SSD dapat digunakan sebagai penunjang pembelajaran kuliah di kampus X. Kira-kira kualitas simpulannya ini kayak gimana ya teman-teman? Ada yang bisa nggak? Coba nih. Sebelum aku jelasin, aku berharap kalian mencoba terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, menarik nih. Ini soal UTBK apa namanya? Kan seperti ini. Ayo, ayo, aku tunggu ya. Oke, kata Apip nih, dia jawab B. Yang lain bagaimana? Tapi Apip nih masih tanda tanya ya, masih ragu nih dia ngejawab B. Ada lagi nggak nih? Aku D tapi ragu. Oke, ada lagi? Ada yang mau coba lagi? Oke, aku jelasin ya. Ini teman-teman, perhatikan ya. Kalau dia pakai kuantor ya kan, kok kuantor sih? Dia konjungsi ya. Konjungsi itu dan ya. Nah, di sini perlu diperhatikan. Kalau dan itu, oke ada yang jawab nih, kata Farel. Kalau dan itu semua syarat harus terpenuhi. Ingat ya, semua syarat harus terpenuhi. Oke, kita tandain dulu nih. Laptopnya itu apa aja ya kan ya? Harus bermerek Windows, memiliki RAM 8 GB, dan dilengkapi penyimpanan jenis SSD. Oke, kata Celia A. Oke, menarik nih. Udah pada beda jawabannya ya. Terus laptop mahasiswa A ini dia memiliki RAM 16 GB. Nah, ini tuh oke, ini aku mungkin kasih warna yang berbeda ya biar kalian nggak bingung ya. Memiliki RAM 8 GB sama RAM 16 GB berarti dia benar ya.
Nah, dia memenuhi syarat ya, memenuhi syarat yang RAM ini. Nah, gini. Oke, ada 3 syarat. Mereknya Windows nih, harus mereknya Windows. Terus minimal RAM 8 giga. Oke, ini RAM 16 giga berarti sesuai. Terus penyimpanannya SSD ya kan, SSD ya kan. Store ya apalah, store solatil. Ya itulah, store solatil di disk. Oke. SSD. Terus dia bener ya. Ini minimal RAM 8 giga. Oke, sesuai ya. Minimal RAM 8 berarti 16 udah masuk ya. Udah benar gitu. Dilengkapi penyimpanan jenis SSD. Ya, benar ya. Terus syarat Windows-nya ini ada nggak teman-teman? Dikasih tahu nggak informasinya? Oke, nggak ada ternyata. Kita kehilangan satu informasi nih ya kan ya. Informasinya tidak cukup nih. Jadi simpulannya tidak dapat dinilai. Seperti itu. Bukannya D ya Kak. Kalau D itu informasinya ada semua gitu. Cuman dia nggak relevan nyimpulinnya gitu ya teman-teman. Beda ya. Kalau yang D ini oke dia mereknya Windows atau apa ya kan ya. Terus RAM-nya apa, SSD-nya apa. Semua syaratnya ada. Cuman dia nyimpulinnya nggak sesuai gitu. Makanya dia nggak relevan. Tapi kalau kayak gini ada satu kondisi yang mana kita nggak tahu ya kan. Ini Windows gak nih kan? Kok nggak dikasih tahu nih penjelasannya di apa di kesimpulannya. Maka dari itu simpulan tidak dapat dinilai. Gimana nih teman-teman? Sudah mulai paham nggak dengan penjelasannya? Berarti benar ya si Farel menjawabnya. Gimana? Aman? Bisa kasih reaction ya? Oke, kata Apip sudah aman. Yang lain gimana nih? Kata Farel sudah aman. Oke, siap. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, hadiah wisata ke luar negeri diberikan oleh perusahaan Z jika pekerjanya memiliki penilaian kinerja sangat baik 2 tahun berturut-turut dan dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Oke, di sini ada syarat-syarat ya teman-teman. Coba kita cek dulu syarat-syaratnya apa aja. Ehm, dia mau dikasih hadiah ya kan jika pekerjanya memiliki penilaian kinerja sangat baik 2 tahun berturut-turut dan dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Oke, ada 2 syarat ya. Dia penilaian kinerjanya harus apa? Sangat baik 2 tahun berturut-turut sama dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Pekerja pekerja C disukai oleh rekan-rekannya serta mendapatkan penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. Nah, di sini nih ada 2 informasi ya, teman-teman. Mendapatkan penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin sama disukai. Terus simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah pekerja C layak mendapat hadiah wisata ke luar negeri di perusahaan Z. Oke, di sini ada 2 syarat ya kan. Disukai oleh rekan kerjanya serta mendapatkan kinerja sangat baik tahun kemarin. Oke, di sini ada P ya kan dan Q. Kita cek dulu kebenarannya. Pekerja C ini disukai oleh rekan kerjanya. Disukai oleh rekan kerjanya dengan dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Nah, ini kan ada 2 ya. Dia harus ya kan rekan kerja dan atasan, tapi dia yang memenuhi hanya rekan kerja aja. Nah, maka dari itu dia false atau salah. Nah, ya kan? Jadi satu syarat tidak terpenuhi. Terus penilaian kinerjanya sangat baik tahun kemarin. Nah, ini juga salah ya kan? Dia false nih. Harusnya kan 2 tahun ya, 2 tahun berturut-turut. Nah, dia itu informasinya penilaian kinerjanya tahun kemarin doang nih yang dikasih tahu. Apakah kesimpulannya itu pekerja C layak mendapat hadiah wisata ke luar negeri? Nah, kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Kalau dia itu konjungsi dan ya kan, terus semua syaratnya itu salah, maka kesimpulannya adalah apa yuk? Kesimpulannya adalah salah juga ya, teman-teman. Jadi kalau salah satu syarat aja salah ya kan, berarti dia kesimpulannya itu salah. Kalau dan itu ya, kalau dan itu apa tadi?
semua syarat harus terpenuhi. Kalau misalkan salah satu benar, salah satu salah, nah ini kan ada yang nggak terpenuhi, berarti salah gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalkan semua kondisi itu terpenuhi dan benar, nah berarti dia benar, gitu ya. Nah, karena ini salah, salah berarti kesimpulannya adalah pasti salah. Jadi jawabannya yang C, gitu. Gimana? Sudah mulai paham lah ya, teman-teman? Oke, kita lanjut lagi atau ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kalau misal teman-teman ada yang mau tanyakan, buru-buruan aja langsung tanyain ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Terus apabila hujan turun, maka pertandingan sepak bola akan ditunda. Pertandingan sepak bola tidak ditunda. Kesimpulannya, siang ini pertandingan sepak bola berujung adu penalti. Nah, kira-kira apa nih kualitas simpulannya, teman-teman? Ayo, ini lumayan gampang lah ya. Kata Apip D. Oke. Kali ini Apip nih nggak pakai tanda tanya, berarti dia udah yakin nih jawabannya D. Nah, yang lain gimana? Selain Apip, Novi. Novi jawabnya D. Oke. Masih sama ya? Ada yang berbeda gak nih jawabannya? Coba kita perhatikan teman-teman. Apabila hujan turun, maka pertandingan sepak bola ini tanda panah ya. Maka pertandingan sepak bola akan ditunda. Pertandingan sepak bola tidak ditunda. Berarti negasi Ki. Kesimpulannya adalah siang ini pertandingan sepak bola berujung adu penalti. Nah, ini kan memunculkan apa? Premis baru ya kan, pernyataan baru nih. Jadi dia tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Jadi benar ya jawabannya yang D. Gitu. Nah, kira-kira gimana? Aman ya, teman-teman? Terus kita lanjut lagi. Nah, kita masuk nih ke fase bahas soal. Nah, berdasarkan pretest yang tadi, oke ini belum belum update sih ya. Ntar lah aku update lagi. Nah, jadi coba kita bahas nih ya kan. Kira-kira apa ya jawabannya ya kok banyak yang masih ini apa namanya di bawah KKM lah, di bawah 75 gitu. Terus nomor satu, seorang pakar tanaman hutan kota mengatakan bahwa pepohonan sangat efektif dalam menyerap polutan yang menyebabkan polusi udara. Salah satu pohon penyerap polutan adalah pohon termbesi karena berbentuk besar dan memiliki kemampuan tinggi. Oke. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Nah, berarti ini kita harus melihat terlebih dahulu ya kan gagasan utamanya. Seorang pakar tanaman hutan kota mengatakan bahwa pepohonan sangat efektif dalam menyerap polutan. Nah, ini ya, pepohonan sangat efektif dalam menyerap polutan yang menyebabkan polusi udara. Salah satu pohon penyerap polutan adalah pohon trembesi karena berbentuk, oke, ada kata pohon trembesi. Salah satu pohon penyerap polutan adalah pohon trembesi karena berbentuk besar dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap karbon dioksida. Berdasarkan informasi di atas, mana yang pasti benar nih? Pohon trembesi yang berukuran kecil tidak mampu menyerap banyak karbon dioksida. Ini tuh udah pasti apa ya? Ini kan tadi ada dua syarat ya, berbentuk besar dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap karbon dioksida. Informasi yang diberikan, dia berukuran kecil. Nah, berarti dia hanya kondisi yang ini, ya kan? Kondisi yang ini doang, ya kan? Terus, tidak mampu menyerap banyak. Yang ini kan mampu menyerap banyak ya. Nah, jadi habis ini, yang A ini adalah pasti salah ya, teman-teman. Jadi yang ini tidak memenuhi, ya kan? Terus yang ini tidak memenuhi juga, tidak mampu menyerap banyak sama ini kan berlawanan ya. Jadi ini pasti salah. Kalau yang B, polusi udara akan menurun jika banyak pohon termbesi ditanam. Eh ini pepohonan sangat efektif dalam menyerap polutan yang menyebabkan polusi udara. Salah satu penyerap polutan adalah pohon. Oke, di sini kita bacanya dari jika ya. Jika maka, jika banyak pohon termbesi ditanam, jika banyak pohon termbesi ditanam, maka polusi udara akan menurun.
Nah, kira-kira gimana nih kesimpulannya? Coba kita lihat nih, kita cek dulu. Pepohonan sangat efektif dalam menyerap polutan yang menyebabkan polusi udara. Nah, berarti kalau kayak gini tuh, ya kan, apa namanya? Jika ada pepohonan, ya kan, pepohonan nih, maka dia bisa menyerap, ya kan, menyerap polusi udara. Kalau menyerap polusi udara, berarti kan polusi udaranya akan menurun gitu kan. Nah, berarti ini benar ya, jika banyak pohon terbesi ini kan termasuk pepohonan, ya kan, salah satu pohon gitu. Nah, maka dari itu kesimpulannya pasti benar itu adalah yang B. Kalau yang C, terdapat pohon selain term besi. Nah, ini nih dia ngasih informasi selain term besi. Nah, ini nih udah tidak relevan ya. Kalau dibilang tidak relevan sih, iya memang tidak relevan karena dia agak apa ya, agak menyimpang, agak meloncat dari contoh yang diberikan. Gitu ya, teman-teman. Maka dari itu bukan tidak pasti bukan simpulannya pasti benar gitu. Terus semua pohon yang efektif dalam menyerap polutan memiliki ukuran yang besar. Di sini ini juga salah ya, bukan yang ini ya. Ini tuh dia bilang semua pohon ya, semua pohon itu memiliki ukuran yang besar. Tahu dari mana? Dia ngasih informasi baru gitu kan ya. Yang mana dia kurang sesuai lah ya dengan tujuannya dari gagasan utama. Gagasan utama di sini yang dibahas adalah pepohonan sama polusi udara. Gitu. Jadi mesti ada kaitannya, teman-teman. Udara akan menjadi lebih panas jika, nah ini juga nih, poin utamanya dalam soal ini adalah polusi udaranya itu diserap, artinya menurun gitu kan ya. Bukan masalah lebih panas, bukan masalah eh, lebih dingin atau apalah gitu. Ini kan suatu hal informasi yang ditambahkan lagi gitu kan ya dari soal yang ini. Jadi maka dari itu jawabannya yang B, teman-teman. Gitu ya. Aman? Aman? Oke, coba aku nunggu reaksinya dulu, kasih reaksi dulu. Kalau aman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, aku coba cek dulu ya. Untuk soal nomor satu, itu mayoritas menjawab benar. Jadi ada 69% ya. Kalau 69% itu kategorinya mudah ya. Iya, 69% benar itu banyak yang benar tuh mudah berarti. Oke, nomor 2. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Nah, yang pasti benar lagi nih. Berjemur di pagi hari memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, antara lain meredakan gejala alergi dan infeksi saluran pernapasan, serta membantu pemenuhan kebutuhan vitamin D bagi tubuh. Vitamin D berguna dalam menghindarkan tubuh dari risiko penyakit tulang. Namun demikian, paparan sinar matahari yang berlebihan juga berpotensi menyebabkan penyakit kanker kulit. Oke, kalau dilihat dari soalnya itu teman-teman, berjemur itu ada banyak manfaat bagi kesehatan. Namun ada potensi yang merugikan ya. Jadi ada manfaat sama ada kerugian. Nah, jadi jawabannya pasti berhubungan dengan informasi yang diberikan pada soal. Berdasarkan informasi tersebut, manakah yang pasti benar? Berjemur di bawah sinar matahari lebih bermanfaat pada orang tua daripada anak-anak. Ingat ya teman-teman, di sini dia ngasih informasi orang tua sama anak-anak. Membandingkan orang tua sama anak-anak. Ada nggak informasinya? Nggak ada. Kalau nggak ada informasi yang diberikan pada soal, maka dia salah jawabannya ya kan ya. Bukan bukan pasti benar gitu. Bukan ini jawabannya. Terus yang B, berjemur di siang hari dengan paparan sinar matahari yang menyengat dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, kira-kira gimana nih kalau yang nomor 2 yang B nih? Apakah pasti benar? Berjemur di siang hari dengan paparan sinar matahari yang menyengat. Paparan sinar matahari yang menyengat sama paparan sinar matahari yang berlebihan. Nah, ini sama apa beda nih? Menyengat sama berlebihan. Itu dua informasi yang apa? Kelihatannya sama tapi beda ya, teman-teman. Berlebihan tuh suatu hal yang berlebih ya kan ya. Kalau menyengat itu kan lebih ke kata kerja sih ya, menyengat. Jadi bukan ya, kita nggak bisa ngasih simpulan bahwa ini pasti benar gitu. Terus yang C, untuk mendapat manfaat optimal dari berjemur, kita perlu memilih waktu berjemur yang tepat. Nah, jadi yang ini tuh
Benar ya, pasti benar ya. Nah, jadi kenapa teman-teman, di sini kan poin utamanya adalah berjemur di pagi hari. Nih, pagi hari kan waktu ini ya, memberikan banyak manfaat ya. Nah, habis itu, namun demikian, paparan sinar matahari yang berlebihan. Kapan sih paparan sinar matahari itu dikatakan berlebihan? Nah, ketika udah memasuki waktu siang hari gitu kan ya. Nah, jadi maka dari itu kan ini berkaitan dengan waktu ya, teman-teman. Jadi masih masih relevan dengan informasi yang diberikan gitu. Untuk mendapatkan manfaat optimal dari berjemur, kita perlu memilih waktu berjemur yang tepat. Jadi ini jawabannya yang C gitu. Selain berjemur, kebutuhan vitamin D dapat dipenuhi dari makanan. Ada nggak informasi yang membahas tentang makanan gitu? Ada nggak, teman-teman? Nggak ada ya. Di sini nih, lebih ke berjemur ya, berjemur ada manfaatnya apa aja ya kan, terus ada vitamin D kan ya, pemenuh vitamin D bermanfaat untuk apa, kemudian kalau berlebih itu merugikan gitu. Nah, ada nggak makanan? Nggak ada. Kalau nggak ada informasi yang nggak relevan pada soal, itu udah pasti salah ya teman-teman. Gitu. Jadi, eee, bukan pasti benar gitu jawabannya. Terus tidak ada dampak negatif, ada ya. Nah, jadi jawabannya yang C. Gitu. Untuk soal nomor 2 nih, ada 34 orang yang menjawab benar, ada yang menjawab B nih. Nah, jadi yang keliru itu ada yang menjawab B nih. Kebanyakan yang keliru ada yang menjawab B. Padahal ini dua hal yang berbeda ya. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3, manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Hewan langka terancam punah ketika, nah, kalau dalam apa ya, implikasi jika maka ya kan, sebab akibat, jika sebab maka akibat. Perlu diperhatikan, selain kata jika itu diawali dengan kata ketika. Nah, jadi tuh mulainya dari mana? Mulainya startnya dari sini nih. Ketika terjadi penebangan hutan dan perburuan binatang secara liar di hutan, maka akibatnya apa? Hewan langka terancam punah. Gitu. Ini sebuah apa ya? Ya sebuah tips boleh lah. Gojekannya gini teman-teman. Jadi jika P ya kan ya, ketika P maka Q. Alamak, habis lagi. Ah, ya wis lah, agak mengganggu ya ini ya. Jika P maka Q. Terus di hutan X sering terjadi penebangan hutan terpenuhi dan perburuan gajah secara liar. Perburuan binatang secara liar. Oke, gajah termasuk binatang ya. Nah, jadi ini terpenuhi ya teman-teman. Nah, maka dari itu di hutan X sering terjadi P nih ya kan, sering terjadi P. Simpulannya apa? Simpulannya gajah di hutan terancam punah, hewan langka terancam punah. Nah, kira-kira gimana nih? Ini benar ya? Pasti benar jawabannya yang A. Ini merupakan penerapan dari modus ponens ya atau penegasan. Yakin jawabannya A? Tidak ya. Oke, kenapa? Kenapa sih Kak? Kok enggak? Jadi gini teman-teman. Di sini itu tidak dijelaskan secara eksplisit atau secara detail mengenai gajah dengan binatang. Kita kekurangan informasi. Misalkan ya ada informasi nih, gajah apa salah satu binatang itu gajah misalkan. Gajah termasuk binatang. Nah, maka dari itu baru tuh dia memenuhi. Kalau kayak gini teman-teman, itu jawabannya adalah mungkin benar. Kenapa mungkin benar? Karena ada kondisi, ya kan? Kondisi penebangan hutan dia akan terpenuhi. Tapi syarat yang ini, kondisi perburuan binatang secara liar di hutan sama perburuan gajah secara liar ini kekurangan informasi gitu. Bisa jadi gajahnya termasuk binatang, bisa jadi gajahnya tidak termasuk binatang. Kita butuh informasi apakah gajah termasuk binatang atau tidak gitu. Gitu. Jadi banyak terkecoh di sini teman-teman. Nah, maka dari itu karena ada salah satu kondisi yang mungkin gitu ya, mungkin gitu. Nah, berarti emang benar Ki ya kan harusnya kan? Berarti dia mungkin juga, mungkin benar gitu. Maka dari itu jawabannya yang B. Gitu teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih?
mengenai soal nomor 3? Aman, teman-teman? Oke. Habis ini aku buat link baru lagi lah ya. Terus kita lanjut lagi. Kalau kalau misalnya mau tanya, segera tanya ya, teman-teman. Kita lanjut lagi nih ke soal selanjutnya. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Banyak orang menyukai makanan pedas karena makanan pedas terasa lebih nikmat dan menggugah selera. Namun, terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas dapat mengakibatkan gangguan lambung dan iritasi khusus. Makanan pedas dapat memicu naiknya asam lambung dan mengakibatkan tenggorokan menjadi panas. Orang disarankan untuk membatasi konsumsi makanan pedas agar terhindar dari gangguan pencernaan. Oke, di sini tuh coba kita perhatikan nyari yang pasti salah ya. Makanan pedas terasa lebih nikmat sehingga mendorong orang makan lebih banyak. Kira-kira ini pasti salah apa enggak ya? Kalau yang A ini ada kata kunci makanan pedas lebih nikmat ya kan, mendorong orang makan lebih banyak. Banyak orang menyukai makanan pedas karena makanan pedas lebih nikmat ya kan, dan menggugah selera. Oke, di sini ada dua syarat, terasa lebih nikmat dan menggugah selera. Yang terpenuhi hanya satu doang ya kan. Nah, maka dari itu apakah ini pasti salah? Tidak ya. Nah, jadi apa? Ada informasi yang tidak diberikan ya kan mengenai apakah dia menggugah selera apa enggak gitu. Maka dari itu kalau pasti salah bukan ini jawabannya. Kalau yang B, makanan pedas dapat memicu gangguan pencernaan sehingga tidak menggugah selera. Eh, oke, gini ya. Jadi karena karena ini kan penyebabnya ya teman-teman. Kita buat buat dulu nih. Karena makanan pedas terasa lebih nikmat dan menggugah selera, maka akibatnya apa? Akibatnya banyak orang menyukai makanan pedas. Nah, kan kata-katanya gitu kan? Makanan pedas terasa lebih nikmat dan menggugah selera, ya kan? Jika P dan Q dia ada dua syarat nih, ya kan? Jika P dan Q, maka maka R gitu kan ya. Maka banyak orang menyukai pedas. Nah, terus, namun terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas dapat mengakibatkan gangguan lambung dan iritasi usus. Makanan pedas dapat memicu gangguan pencernaan sehingga tidak menggugah selera. Gangguan pencernaan nih apa gitu kan ya? Dia informasinya kurang ya teman-teman. Informasinya kurang mendukung. Karena di sini bukan apa ya, dia nggak bisa dikaitkan sebenarnya. Menyukai dengan mengonsumsi itu dua hal yang kelihatannya mirip tapi beda ya teman-teman. Menyukai sama mengonsumsi ya berbeda lah ya. Nah jadi ini nggak bisa kita apa namanya dibikin silogisme, dibikin apa namanya disambung gitu ya, diteruskan gitu. Jadi yang B ini kita nggak bisa menyimpulkan bahwa ini pasti salah gitu. Terus yang C, tenggorokan panas. Oke, sebentar teman-teman. Kalau yang B ini makanan pedas dapat memicu gangguan pencernaan sehingga tidak menggugah selera. Gangguan pencernaan, lambung sama usus sih masuk pencernaan dia harusnya ya. Tidak menggugah. Oke, coba kita cek yang C dulu. Ini yang B nih berkemungkinan ya. Kalau yang C ya, tenggorokan panas terjadi karena asam lambung naik akibat mengonsumsi makan pedas. Makanan pedas dapat memicu naiknya. Oke, ini benar ya. Yang C ini pasti benar, tapi kita nyari yang pasti salah. Kalau yang D, mengonsumsi makanan pedas secara tidak berlebihan aman bagi kesehatan. Tidak berlebihan aman bagi kesehatan. Itu ada di mana nih? Banyak mengonsumsi makanan pedas. Oke, kesehatan pencernaan. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan sama aman bagi kesehatan pencernaan ini tidak ada ya. Tidak ada kata aman ya. Berarti belum tentu juga. Kalau yang E, orang yang mengonsumsi makanan pedas berpotensi mengalami gangguan
iritasi usus. Nah, ini cuma disebutin satu doang, padahal harusnya dua ya kan. Nah, maka dari itu, yang ini nih, apa namanya, ada informasi yang kurang ya. Jadi yang ini bukan pasti salah. Jadi yang lebih mendekat itu yang B sih gitu. Makanya kenapa jawabannya itu B gitu teman-teman. Jadi di sini meskipun ada informasi ya, yang mungkin kurang spesifik ya. Kan tadi tuh berbeda dengan kasusnya si gajah ya. Kalau gajah kan kita mencari benar, apa mungkin benar atau benar gitu kan, pasti benar. Kalau yang ini kan lebih ke pasti salah gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak dijelaskan secara detail, entah itu gangguan pencernaannya berupa lambung atau usus ya kan. Nah, maka dari itu dia udah pasti salah. Dia tidak berkemungkinan mungkin benar atau pasti benar gitu. Jadi jawabannya yang B gitu. Untuk nomor 4 ada yang bingung nggak teman-teman? Jadi selanjutnya aku buat link baru lah ya. Gimana? Kita lanjut lagi. Ada 6 soal nih yang belum kita bahas. Sebelum kita lanjut, aman teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada bisa kasih reaction ya. Aku mau bikin link baru. Oke, ya mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena masih belum kuperpanjang ini.